Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Dari Irawan di mata pelajaran simulasi komunikasi digital. Dan hari ini kita akan mempelajari yang namanya komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan, atau yang biasa kenal kita dengan online. Nah, apa itu komunikasi sinkron dan asinkron? Nah, nanti akan dijelaskan di video kali ini ya. Nah, sebelum kita menjelaskan lagi dulu KIKD di mata pelajaran ini di bab kali ini, yaitu di KD 3.2 menerapkan komunikasi daring atau online. Yang 4.2-nya kalian harus bisa menyajikan hasil penerapan komunikasi daring secara daring atau online. Ya, daring itu singkatan dari dalam jaringan. Adapun tujuan pembelajaran ya, setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menjelaskan pengertian komunikasi, mengidentifikasi jenis komunikasi, menjelaskan pengertian komunikasi daring, mengidentifikasi fungsi dan jenis komunikasi daring. Yang keempat, mengidentifikasi komponen pendukung komunikasi dalam jaringan daring atau online ya. Itu tujuan pembelajarannya, kalian harus bisa menguasainya ya. Meskipun di tengah pandemik seperti ini, kalian harus tetap semangat belajar ya. Sebentar lagi kita akan melakukan UKK, ujian kenaikan kelas ya. Ini adalah video pembelajaran yang terakhir ya. Sampai ketemu nanti mungkin di semester depan ya, dengan kalian sudah naik kelas insya Allah, jika kalian nilainya terpenuhi dan kalian bisa mengerjakan UKK-nya gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, mari kita intro dulu. Masih online ya. Manusia merupakan makhluk secara naluriah, yaitu makhluk sosial, membutuhkan berkomunikasi dengan sesama ya. Tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa terjadinya komunikasi ya. Dan kita lah sebagai manusia ya, yang namanya membutuhkan yang namanya berkomunikasi. Itu makhluk yang ingin melakukan bersosial dengan makhluk lainnya gitu ya, supaya kita tahu apa yang terjadi, membicarakan apa yang kita rasakan, membicarakan apa yang kita mau, mendengarkan pendapat orang lain ya. Itu disebut juga dengan komunikasi, dan kita perlu itu sebagai manusia. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, bentuk komunikasi juga ikut berubah ya. Jika awalnya ada komunikasi terbatas di lingkungan sendiri, kini jangkauan komunikasi setiap orang makin meluas. Hal ini membuka kemungkinan memperoleh sumber informasi baru dan memperluas lingkup interaksi dan diskusi. Jadi zaman dulu gitu ya, pada zaman mungkin Bapak ya SD, itu orang-orang itu jarang sekali yang mempunyai handphone ya. Kenapa ya? Karena HP itu waktu itu mahal ya. Jadi banyak ditemui bahwa beberapa orang memang tidak mempunyai handphone ya. Tidak seperti di zaman sekarang yang bahkan anak kecil, bayi umur 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun itu udah pegang HP, nonton YouTube, nonton Johnny Yes Papa ya. Itu seiring dengan yang namanya perkembangan teknologi ya. Jadi kini jangkauan komunikasinya semakin luas, setiap orang bisa berkomunikasi dengan siapa saja, dan membuka informasi yang lebih baru. Kita bisa menelepon mungkin orang tua kita yang sedang umroh di Mekah gitu. Paling surat menyurat gitu ya zaman dulu. Kalaupun ada zaman Bapak itu, kalau mau nelpon itu harus ke wartel dulu, karena Bapak kan tergolong di keluarga yang menengah ke bawah gitu ya, bukan menengah ke atas. Jadi handphone dan telepon itu adalah barang mewah di zaman dulu, tidak di zaman sekarang, yang mungkin ketika orang tidak mempunyai handphone itu akan aneh lah, kenapa nggak punya handphone gitu ya. Apakah ada yang salah? Zaman sekarang itu kalau tidak punya handphone jadi aneh, kalau dulu punya handphone baru aneh ya. Oh, dia punya handphone, wah kayak ya. Sekarang kalau yang nggak punya handphone malah aneh gitu ya.
Nah, kita di sini nanti kita akan belajar bagaimana komunikasi dalam jaringan atau komunikasi online, ya. Mungkin kalian juga sering, ya, melakukannya, ya. Eh, dari kalian ke bapak, ya, dari kalian ke kalian, misalkan dari si A ke si A, dari B ke B, dari C ke C, ya, dari A ke B, dari B ke C gitu ya, terus ya, atau dari A ke banyak orang, dari B ke banyak orang gitu ya, mungkin dari bapak ke kalian, ya. Itu namanya komunikasi. Misalkan aplikasinya lewat WhatsApp gitu ya, Messenger kalau Facebook gitu ya, Twitter mungkinnya itu juga komunikasi ya, menyampaikan pendapat kalian, ya, perasaan kalian, apa yang kalian inginkan, apa yang ingin kalian tahu, dikomunikasikan ke orang lain supaya kalian lebih tahu gitu ya. Dan karena komunikasi dalam jaringan ini online ini, jadi tidak, sekali lagi, tidak mengenal batas tadi ya, dimanapun kita bisa berkomunikasi asal memenuhi syarat yang dibutuhkan, misalkan ada handphone, ada jaringan gitu, ada kuota, baru kita bisa melakukan yang namanya komunikasi online atau komunikasi daring gitu ya. Nah, pengertian komunikasi, ya. Komunikasi telah digunakan sejak manusia pertama diturunkan ke bumi. Para ahli memaknai komunikasi antara lain sebagai berikut, ya. Jadi eh, banyak sekali. Jadi ketika zaman manusia pertama kali turun ke bumi, yaitu kita bisa harus nanti apa yang namanya telah terjadi yang namanya komunikasi ya, entah itu mungkin dari bahasa tubuhnya ya, yang akhirnya dimengerti satu sama lainnya bahwa dia lagi sedih, dia lagi untuk bicara ke orang lainnya ya, akhirnya dia mencari manusia diturunkan ke bumi ya. Nah, sebelum masuk ke sana kita harus mengerti dulu pengertian komunikasinya. Itu komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Dalam situasi yang tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang hingga ada efek tertentu yang diharapkan. Ya, ini kata Effendi tahun 2013 ya. Ada juga komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seorang ke orang lain. Itu Handoko. Ya, kata Handoko di tahun 2002 ya. Menurut Robin, tidak ada kelompok yang dapat eksis tanpa komunikasi ya. Jadi intinya komunikasi ini ya, intinya ingin melakukan perasaan yang kita rasakan ke orang lain. Kita pengen merasa bahwa orang itu kok misalkan kos kakinya bau gitu ya, kita bilang sama orang tersebut, akhirnya orang itu mengerti, akhirnya orang itu setuju, dan akhirnya mungkin mengganti kos kakinya. Itu kan komunikasi ya. Mungkin kita ingin menyuruh orang lain ya, seperti kalian, papa menyuruh kalian untuk mengerjakan tugas, itu namanya komunikasi ya. Ataupun perasaan bahwa aduh bapak ini senang banget gitu ya, akhirnya diomong ke orang lain bahwa ngerti bahwa bapak tuh lagi senang gitu ya. Nah, rumusan ilmiah tersebut barangkali tidak mudah dicerna ya. Mungkin tadi bapak beberapa penggalan arti komunikasi kalian mungkin sulit cerna. Definisi atau batasan komunikasi yang lebih merakyat dan mudah dipahami adalah seperti yang dikemukakan oleh Marsini di pelajaran bahasa Prancis untuk memulai tahun 2003, itu bukunya ya. Dalam bahasa Betawi sebagai berikut: gua ngomong lu ngerti, lu ngomong gua ngerti. Atau dalam tulisan bunyi berikut: komunikasi terjadi jika saya berbicara, Anda mengerti, seperti jika Anda yang berbicara, saya mengerti. Itulah komunikasi. Jadi yang kalau komunikasi itu artinya itu kata dia ya, di bukunya oleh Mas Rini ya, di bukunya, kalau gua ngomong lu ngerti, lu ngomong gua ngerti. Nah, itulah yang disebut dengan komunikasi. Kalau kalian ngomong ke orang lain yang nggak ngerti, dan kalian juga nggak ngerti apa yang dimaukan, itu bukan namanya komunikasi. Di sana tidak terjadi komunikasi. Intinya seperti itulah.
Ada. Kita lanjut ya. Nah, beberapa fungsi komunikasi ya antara lain sebagai berikut. Sebagai informasi ya. Nih. Ya. Yang kedua sebagai kendali. Yang ketiga sebagai motivasi. Yang keempat sebagai pengungkapan emosional ya. Nah, kita lanjut. Ada yang namanya jenis komunikasi. Kita mengenal dua jenis atau kategori berkomunikasi, yaitu komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi menggunakan kata-kata, baik hal itu diucapkan maupun ditulis. B. Komunikasi nirkata atau nonverbal, yaitu komunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak atau gerak isyarat, gestur atau gambar. Ya. Berbekal pengetahuan jenis atau kategori komunikasi tersebut, dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah perbuatan mentransfer pesan atau informasi dari satu ke tempat lain, baik secara verbal atau tulisan, menggunakan suara tertulis, menggunakan barang cetak atau media digital seperti buku, majalah, maupun secara nirkata atau nonverbal menggunakan bahasa tubuh, gerak isyarat, gestur, serta tekanan atau tinggi nada suara gitu ya. Jadi komunikasi itu ada dua jenis ya. Yang pertama ada juga komunikasi nirkata atau nonverbal seperti ini. Ini artinya apa? Tidak. Bapak tidak ngomong apa-apa, tapi kalian akan ngerti bahwa ini tidak. Ini iya, ya ini tidak. Itu namanya komunikasi nirkata atau nonverbal. Jadi kalian gak usah, orang lain tersebut gak usah mengeluarkan suara, tapi kalian ngerti, oh gak mau, oh iya, tidak, ya itu namanya gestur atau isyarat ya. Dimasuknya di komunikasi nirkata. Menyampaikan pesan bapak bahwa misalkan jadi mau makan tidak, berarti tidak ya. Nah itu namanya disetujui kan antara dua belah pihak bahwa kalau geleng-geleng kepala itu bahwa tidak gitu ya, artinya tidak ya. Bapak menyampaikan ke orang tersebut bahwa bapak tidak mau makan gitu. Kenapa bapak harus mengeluarkan kata-kata dari mulut bapak ya. Kemampuan seorang komunikasi diukur dari seberapa akurat informasi atau pesan dikirim oleh komunikator. Bapak nih pengirim informasi dapat diterima oleh komunikan, penerima informasi kalian komunikan itu ya. Dan sebaliknya, hal tersebut juga menjadi ukuran berapa mahir kita berkomunikasi ya. Mengasah dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kehidupan keseharian adalah penting karena dapat membantu keseluruhan aspek kehidupan kita, baik dalam kehidupan sosial dan profesional ya. Di komunikasi ini sangat penting ya untuk kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia sosial, dan juga kehidupan kita selanjutnya, yaitu ketika kita sudah profesional atau mungkin udah bekerja gitu ya. Karena percuma kalian pinter tapi kalian tidak bisa mengkomunikasikan apa yang kalian tahu. Misalkan kata bapak gini, Pak, mungkin bapak nanya gitu ya, coba kalian jelaskan apa itu komunikasi lisan atau verbal dan komunikasi non verbal atau nirkata. Kalian tahu di dalam otak kalian, tapi kalian tidak bisa mengkomunikasikannya gitu. Akhirnya kalian dicapnya tidak bisa atau tidak pandai, padahal kalian tahu. Nah itulah yang disebut dengan namanya orang yang memang kemampuannya itu tidak seberapa ya, tetapi kemampuan komunikasinya itu sangat hebat. Biasanya orang itu akan berhasil karena kenapa? Karena dia bisa berkomunikasi. Karena orang-orang akan lebih percaya kepada orang-orang yang bisa lebih berkomunikasi ya. Misalkan bapak nanya ke seseorang atau ke siswa tentang komunikasi lisan atau komunikasi nonverbal ya, orang itu sebenarnya tidak bisa ya, tidak ngerti, tapi dia mencoba merangkai kata, menjelaskan apa yang terjadi, yang dia tahu. Misalkan komunikasi lisan, oh pak, komunikasi lisan berarti lisan itu berbicara ya pak ya. Berbicara itu berarti kita menggunakan komunikasi secara bicara ya pak ya. Dan mungkin yang komunikasi nirkata itu atau non verbal itu, non itu berarti tidak, verbal itu kata berarti tidak berkata, mungkin gerak bahasa tubuh ya pak ya. Itu mungkin yang disebut dengan komunikasi nirkata atau non verbal.
dia akhirnya bisa menjawab pertanyaan yang tadi, meskipun sebenarnya dia apa namanya menganalogikan dia sendiri, tapi mungkin orang akan percaya, beberapa orang akan percaya bahwa itu jawabannya, ketimbang dengan orang yang pintar tapi tidak dapat berkomunikasi. Itu contohnya ya. Oke, sekarang pengertian komunikasi dalam jaringan atau daring atau online. Komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana pencapaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dunia semu tersebut lazim disebut komunikasi dunia maya atau cyberspace ya. Perkembangan pertama komunikasi daring dimulai tahun 1960-an ketika peneliti Amerika mengembangkan protokol yang memungkinkan mengirim dan menerima informasi atau pesan melalui komputer ya. Protokol tersebut dinamakan ARPANET yang diluncurkan pada tahun 1969, akhirnya berkembang menjadi internet. Internet berasal dari interconnected network yang disingkat menjadi internet network atau internet, yang digunakan oleh sekitar 200 juta orang di seluruh dunia pada pergantian milenium ketiga. Komunikasi daring menjadi mungkin dalam dunia pendidikan pertama kali pada tahun 1980. Setelah pengembangan penyebaran komputer pribadi atau PC, personal komputer, latar belakang komunikasi daring dalam pembelajaran dan penelitian dapat menjadi dua periode, yaitu yang berbeda, yaitu ditandai oleh pengenalan komputer sebagai media pendidikan pada tahun 80-an dan munculnya World Wide Web atau WWW pada pertengahan 1990-an. Ya. Komunikasi daring atau komunikasi virtual adalah cara berkomunikasi di mana kita bisa berkomunikasi ya. Ya contohnya seperti kita Facebook ya, Friendster, email, WhatsApp, ya, Twitter, itu disebutnya komunikasi daring ya. Termasuk keunggulan komunikasi daring ya. Yang pertama, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan komunikasi daring. Ya betul ya, kita dapat melakukan komunikasi di mana saja dan kapan saja melalui komunikasi daring ini. Yang kita bisa WA teman kita yang dimanapun dia berada, di Semarang, di Kalimantan, di mana saja ya, kita bisa berkomunikasi. Yang kedua, efisien biaya. Ya betul ya. Berbeda dengan komunikasi konvensional ya, komunikasi daring ini tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertatap muka gitu ya. Dengan komunikasi daring Anda dapat menghemat biaya transportasi. Kita nggak perlu, kita pengen berkomunikasi dengan misalkan orang tua, contohnya orang tua bapak ya yang ada di Bandung, bapak sedang di Cianjur, bapak pengen komunikasi dengan orang tua bapak nggak usah jauh-jauh ke Bandung, sekarang tinggal telepon aja, video call aja, apa yang terjadi di rumah, sehat-sehat atau tidak. Itu kan efisiensi biaya ya. Coba daripada bapak harus bedah biaya, mungkin selanjutnya itu di waktu ya, bapak pulang dulu ke Bandung untuk komunikasi dengan ya, untuk silaturahmi ya, sekarang tinggal pakai handphone ya. Efisiensi waktu juga ya, komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan tadi ya, kayak gitu. Yang selanjutnya terintegrasi dengan layanan TIK lainnya, yaitu sambil melakukan komunikasi daring Anda dapat menilainya untuk mendukung pelaksanaan kelampangan sesuai contohnya yang digunakan seperti berbagi layar, presentasi dan dokumen. Kalau sekarang ini seperti ini juga ya. Ini kita menggunakan layanan TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi ya. Kita menggunakan YouTube sebagai media pembelajarannya, dan kita juga menggunakan media tayangnya yaitu PowerPoint ya. Selanjutnya itu kelemahannya ya. Kelemahan dari komunikasi daring ya. Yang pertama, tidak mewakili emosi pengguna, makanya beberapa orang itu lebih senang ketika berkomunikasi itu yaitu video call. Kenapa? Karena bisa mewakili emosi pengguna. Kadang itu penggunanya lagi marah, lagi sedih, kan kelihatan kalau lagi video call ya. Kalau lewat chat atau telepon mungkin kita tidak bisa mengidentifikasi emosi yang lawan bicara kita. Selanjutnya, memerlukan perangkat khusus. Ya betul, kita harus punya HP ya, kita harus punya
WhatsApp-nya ya, kita harus punya kuotanya, jaringannya ya. Itu juga menjadi kelemahan gitu ya, karena kan tidak semua orang mempunyai HP, tidak semua orang mempunyai kuota, tidak semua orang mempunyai sinyal ya. Ada HP, ada kuota, tidak ada sinyal ya. Ada HP, ada kuota ya, ada sinyal, mungkin jaringannya yang tidak ada ya. Itu memerlukan perangkat khusus. Yang selanjutnya, terlalu banyak informasi yang tidak penting, betul ya. Dalam komunikasi daring seringkali informasi yang didapat terlalu banyak sehingga membuat bingung si penerima, yaitu ya tadi ya, banyak sekali menurut Bapak di zaman sekarang orang-orang yang pintar. Kenapa? Karena ya informasinya didapatkannya dari orang-orang yang salah. Misalkan kita dapat informasi tentang corona bukan dari dokter ya, kita dapat WA, akhirnya kita sebarkan ke orang lain, entah itu pendapat siapa tentang corona itu ya, kita sebarkan, akhirnya terjadi yang namanya hoax ya. Dan orang-orang biasanya akan lebih percaya kepada berita hoax karena lebih menyenangkan, lebih fantastis ya. Itu biasanya lebih banyak diterima orang. Dan kalian harus bisa selektif dalam memilih berita-berita ya, terutama berita hoax. Kalau misalkan mau bicara tentang corona ya, bicaralah pada ahlinya, yaitu dokter. Atau bicara tentang olahraga ya, atau simulasi ya, bicaranya ke Bapak, kan Bapak ahlinya gitu ya, bukan Bapak ini. Tapi kan setiap orang itu punya ahlinya masing-masing ya. Jangan kita terlalu banyak berkomentar di bukan bidang yang kita tekuni gitu. Misalkan Bapak suka ngelatih futsal ya, Bapak mengerti tentang teknik-teknik futsal, bahkan jadi kalau kalian mau mengerti tentang futsal ya, bicaranya ke Bapak. Jangan Bapak ini pelatih futsal, Bapak bicara tentang corona, yang akhirnya jadilah kesalahpahaman ya. Yang selanjutnya yaitu meminta konsentrasi, melakukan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Itu tadi ya, main HP sambil jalan, akhirnya kesandung, jatuh ya. Banyak sekali kejadian yang seperti itu, jangan ya. Nah, yaitu selanjutnya yaitu jenis komunikasi daring. Komunikasi daring sinkron yaitu serempak. Ada juga komunikasi asinkron yaitu tak serempak. Apa Pak komunikasi sinkron serempak itu? Contohnya yaitu komunikasi daring serempak atau komunikasi daring sinkron adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi serempak, waktunya real time. Contoh komunikasi sinkron adalah text chat, yaitu text chat adalah sebuah fitur aplikasi atau program dalam jaringan internet untuk berkomunikasi dan bersosialisasi langsung sesama pemakai internet yang sedang daring, yang sama-sama sedang menggunakan internet. Komunikasi teks dapat mengirim pesan dengan teks kepada orang lain yang sedang daring. Kemudian orang yang dituju membalas pesan dengan teks. Demikian seharusnya itulah proses yang terjadinya text chatting. Atau mungkin kita bermain menggunakan WA ya. Kita online, dia kelihatan online, kita WA, dia balas, akhirnya berbalas-balas. Akhirnya itu yang disebut dengan komunikasi sinkron, secara sempak langsung pada waktu tertentu secara real time ya dibalasnya. Video chat juga sama ya, itu juga kita secara langsung ya, melalui WA juga sebenarnya kita bisa ya. Kalau yang punya lewat komputer itu pakai FaceTime atau Skype ya, itu juga bisa ya. Itu disebutnya komunikasi sinkron atau serempak ya. Ada juga komunikasi daring asinkron, itu tidak, sinkron itu serempak. Jadi tidak serempak. Komunikasi daring tak serempak asinkron adalah menggunakan komputer dilakukan secara tunda. Contohnya komunikasi daring sinkron adalah email, forum rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web. Yaitu ya ini, Bapak menggunakan YouTube ini masuknya ke komunikasi asinkron tak serempak, karena tidak langsung kalian lihat, tidak kalian langsung balas, tapi kalian tunda dulu ya. Itu disebutnya komunikasi asinkron atau tak serempak ya.
Yang selanjutnya komponen pendukung komunikasi daring, yaitu pertama ada hardware, ada software, ada brainware. Hardware-nya yaitu HP kalian, komputer kalian, tab kalian, PC kalian, ya. Software-nya bebas, mau WhatsApp, mau Skype kayak tadi, ya. yang yang selanjutnya yaitu kita, brainware-nya, ya, komponen perangkat nalar atau akalnya itu kita, brainware-nya. Percuma kalau ada hardware, ada software tapi tidak ada yang menggunakan itu, maka tidak akan terjadi yang namanya komunikasi daring, ya. Itu tadi, ya, pembelajaran tentang komunikasi sinkron dan asinkron. Ini adalah eh, video pembelajaran yang terakhir. Sampai ketemu nanti di kalian kelas 11, ya. Sehat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, ya, memakai masker, menjaga jarak dengan orang-orang lain agar kita terhindar dari corona. Doakan supaya kita bisa kembali bertemu di kelas. Bapak sudah apa namanya ya, rindu mungkin ya mengajar di kelas tuh. Kalian Bapak langsung, secara langsung itu nggak ada duanya lah. Kalau kita belajar seperti ini, bapak merasa bahwa bapak mengajar keyboard kali ya, gitu ya, karena bapak belajar dengan keyboard. Kalau seperti ini, aduh, ya, tidak ada esensi dalam mengajar itu, ya. Nah, sekian. Nanti tugasnya bapak akan kirimkan di Google Classroom. Jika ada pertanyaan, langsung saja ke nomor WA bapak, ya, yang sudah tertera di grup masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.